Ya, teman-teman, di pertemuan ini sengaja dibuat, judul tips dan trik gitu membuat press release karena memang ini menjadi salah satu hal yang penting juga bagaimana bisa, gitu ya, rilisnya atau siaran persnya untuk ke media massa. Karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari, pembuatan press release dan publikasi press release ini gitu ya. Teman-teman, membuat press release yang efektif itu memang keterampilan yang sangat, penting dan kadang sering diabaikan ya, namun sangat penting dan dalam berbagai, bidang gitu. Makanya mulai dari bisnis, kemudian pemasaran, kemudian hingga hubungan masyarakat dan jurnalisme gitu. Makanya ada beberapa hal kenapa kita harus, mempelajari, press release ini. Yang pertama adalah komunikasi efektif dengan media. Artinya press release ini alat utama untuk berkomunikasi dengan media gitu seperti itu. Jadi mempelajari press release itu ya mempelajari cara penulisan gitu. Karena itu teman-teman ini dapat meningkatkan peluang gitu ya, peluang teman-teman, kemudian materi yang diberikan kepada media itu bisa diterima. Yang kedua, kenapa kita harus belajar dan mempelajari atau membuat press release itu karena ini mengontrol narasi gitu ya, mengontrol narasi sebuah instansi ya agar mendapatkan informasi kemudian menyampaikan informasi tentang produk, kemudian layanan atau peristiwa-peristiwa penting yang akan disampaikan atau diperkenalkan kepada publik gitu, seperti itu. Yang ketiga itu kenapa harus mempelajari press release karena memang ini mendukung strategi pemasaran dan hubungan masyarakat gitu. Makanya press release ini dapat menjadi bagian penting dari pemasaran atau PR gitu ya. Ini sangat membantu kita memperkenalkan misalkan produk baru, kemudian kolaborasi, kemudian pencapaian perusahaan. Jadi banyak sekali gitu ya yang disampaikan kepada publik gitu seperti itu. Kemudian ini juga mendorong traffic gitu ya. Kalau teman-teman pernah belajar digital marketing juga, ini mendorong traffic dan search engine optimization gitu ya. Jadi di dunia digital itu tentunya press release sangat besar kontribusinya kepada SEO atau search engine optimization gitu. Jadi dengan menggunakan kata kunci tertentu, kemudian menggunakan kata-kata yang diperkenalkan sesuai dengan instansi perusahaan, maka ini bisa meningkatkan visibilitas online gitu, teman-teman. Oleh karena itu, di sini sangat penting untuk mempelajari press release. Nah, mungkin di pertemuan kali ini teman-teman akan uh, bisa memahami penulisan public relation dalam bentuk press release, kemudian teman-teman diharapkan bisa mempublikasikan penulisan uh, dalam bentuk press release ini. Ya. Nah, apa sebenarnya press release ini? Jadi kalau kita lihat dari definisi Sumirat dan Ardianto, press release merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk disampaikan kepada pengelola pers, redaksi media massa, baik itu televisi, radio, media cetak, dan media online. Kemudian tujuannya ya untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Jadi memang tujuannya tidak lain secara umum adalah publikasi. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan press release ini juga tidak, kalau sekarang ya di era digital ini tidak mesti juga dihadirkan atau disampaikan di media massa. Tapi pemanfaatan
akun media sosial juga ternyata saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Walaupun memang kadang gitu ya ada secara umum mempublis atau mempublikasi rilisnya secara utuh, ada juga yang disampaikan melalui link atau website gitu, seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya, banyak sekali yang dipublis di website dan di media sosial. Jadi media di media sosial khususnya web, kemudian PR membuat menu khusus yang memuat siaran pers yang ditujukan untuk kalangan media. Jadi ada juga nanti khusus di website ada khusus press release-nya. Ada contohnya nanti kita lihat di akhir ya. Nah, sebenarnya untuk membuat press release ini hampir sama kalau dalam penulisan jurnalistik itu sama dengan membuat berita langsung atau straight news ya. Jadi dimulai dengan paragraf pertama yang mengandung unsur 5W1H. Jadi ini tidak bisa lepas dari penulisan karena memang mirip-mirip gitu. What, apa yang terjadi, kemudian where, di mana terjadinya, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa peristiwa tersebut terjadi, how, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Ini salah satu tata cara. Jadi kayak panduan teman-teman, kalau masih bingung, ya udah jawab pertanyaan ini. Misalkan ada salah satu event Disnatalis, misalkan di salah satu kampus. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang terjadi di kampus tersebut? Mengadakan Disnatalis. Disnatalis yang keberapa? Di mana penyelenggaraan Disnatalis dan sebagainya. Ini salah satu tata cara. Dan teman-teman untuk membuat atau guideline ini pun tidak bisa lepas dari 5W1H ini. Jadi ini panduan yang bisa digunakan dalam hal apapun untuk sebuah penulisan di mana informasi disampaikan kepada publik. Ya, jadi ingat rumus ini untuk teman-teman bisa membuat press release. Ya, kemudian ada aturan dasarnya teman-teman ya. Aturan dasarnya itu yaitu pertama adalah memilih judul yang positif. Gitu. Judul yang positif itu ya judul yang memuat kalimat aktif dan bukannya kalimat pasif. Jadi kalimat aktif dimulai dengan me gitu ya, bukan di. Dilakukan disnatalis atau dilakukan kolaborasi antara perusahaan X dan Y. Nah, tampaknya itu kurang bagus dan kurang positif, makanya dimulai dengan kalimat aktif. Gitu. Kemudian tulislah paragraf pertama atau lead dengan bahasa yang tajam dan singkat. Kurang lebih antara 12 sampai 20 kata ini. 20 kata itu sebenarnya maksimal ya. Dalam penulisan judul apapun sebenarnya 20 kata itu termasuk yang paling banyak maksimal. Termasuk dalam jurnal penulisan artikel dan lain sebagainya 20 kata itu termasuk yang paling panjang. Usahakan membuat kalimat dan paragraf yang pendek, kemudian hindari istilah khusus dan penggunaan singkatan, menulis berita dan bukan opini. Nah, ini memeriksa kembali ejaan nama orang, kemudian beri tanggal, siaran pers, cantumkan nama, kontak, dan nomor pada bagian siaran. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman harus dibedakan antara berita dan opini gitu. Itu tentunya sangat beda. Nanti kita pelajari di sesi berikutnya. Ejaan nama orang ketika teman-teman mewawancara ini jangan sampai salah gitu ya. Harus diperiksa kembali karena ini fatal akibatnya. Dan ini menyangkut nama baik seseorang. Gitu. Jadi teliti gitu ya. Nah, kemudian buatlah siaran pers sesingkat mungkin, tapi tetap memenuhi unsur 5W1H tadi gitu. Walaupun tidak panjang lebar, berapa sampai misalkan tidak sampai 500 kata, 300 kata. Singkat juga kalau sudah memenuhi, sebenarnya itu disebut press release. Kecuali ada beberapa case atau kasus tertentu yang tentunya harus bisa dijelaskan secara rinci. Hindari pemilihan kata yang berlebihan secara ini dan itu, serta kata keterangan atau kata sifat yang tidak perlu.
Selain itu, teman-teman juga bisa mengatakan, tidak perlu mengatakan ini ya, wah acara ini sangat hebat sekali, gitu. Misalkan kemudian acara ini sangat fantastis sekali, nah itu sebenarnya tidak usah. Biarkan pembaca yang menilai isi berita kita, wah keren ya, gitu. Misalkan feedback dari pembacanya. Jadi jangan sampai kita yang memuji diri kita sendiri atau memuji acara kita sendiri. Nah ini yang harus disampaikan. Nah, sebenarnya kalau secara proses konsep naskah, jadi teman-teman sebenarnya ada pembuatan press release itu yang pertama kalau kita lihat adalah mencari intisari atau temanya dulu. Kita mau nyari tema apa nih di perusahaan? Oh, kolaborasi antara perusahaan A dan B, perusahaan X dan Y yang mengeluarkan produk baru atau produk merger misalkan seperti itu, atau ada event-event workshop yang menghadirkan influencer gitu atau artis gitu ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Intinya mencari intisari atau tema press release. Yang kedua, tentunya menyusun paragraf pertama atau news lead gitu. Jadi gunakan yang tadi dengan unsur 5W1H gitu. Nah, ini sudah diterangkan sebenarnya di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana menyusun. Jadi teman-teman boleh buka kembali di pertemuan sebelumnya. Menjelaskan detail dengan unsur 5W1H. Nah, ini yang tadi ya. Kemudian menyiapkan materi pendukung. Materi pendukung bisa didapatkan dari wawancara, kemudian data-data misalkan ada website, Instagram, kemudian data-data terkait dengan penyelenggaraan event ataupun data-data terkait dengan berita-berita yang sebelumnya seperti itu. Review dan konfirmasi data ini bisa mengonfirmasi kepada narasumber, panitia atau lain sebagainya. Kemudian drafting dan approval oleh top management. Jadi ketika kita membuat press release tentunya tidak serta-merta kalau memang nanti kita punya top management, ada atasan ya, tentunya ini harus di-approve gitu, di-approve atau di ACC karena ini menyangkut nantinya konten gitu ya. Karena itu kita serahkan dulu kepada atasan. Kemudian distribusi press release. Nah, ini nanti disampaikan ke media gitu ya. Kemudian nanti disampaikan lagi ke media massa atau distribusi media lainnya gitu ya. Mau website, kemudian mau media massa, kemudian disampaikan lagi di media sosial. Kalau memang nantinya akan di media massa, tentunya ini ada pemeliharaan database kontak media. Jadi teman-teman ini disimpan di media massanya, kemudian di collect gitu ya hasil press release-nya. Konfirmasi penerimaan dengan media massa, kalau dengan media, nah ini tentunya apakah kalau kita nanti ke media massa, apakah nanti ini akan ditayangkan dan kapan ditayangkannya. Kemudian follow up pasca penayangan, nah tentunya ini apakah nanti di media massanya sudah terlihat atau terkumpul berapa banyak gitu ya, atau viewersnya misalkan kalau di website terlihatnya gitu ya, atau mungkin nanti di berita-berita online lainnya statistiknya yang melihat atau penayangannya berapa. Ini salah satu prosesnya gitu, seperti itu. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan penekanan informasi pada tipe-tipe press release? Tentunya berbeda-beda ya, walaupun memang semuanya sama gitu ya, tapi ada beda-beda tipe-tipenya gitu. Jadi secara penekanan informasinya aja sih gitu ya. Kalau formatnya memang ya untuk publikasi terkait dengan dengan event informasi pada publik gitu ya. Nah, ini ada beberapa basic press release gitu ya. Pada tipe ini menyajikan berbagai macam informasi internal perusahaan atau lembaga yang harus dipublikasikan gitu. Jadi teman-teman juga
dari beritanya itu ya memiliki nilai-nilai yang punya basis lokal, regional, atau nasional gitu, kalau basic press release ini ya. Dibuatnya dan disebarkan untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. Ini basic banget, bukan basic secara tingkatan, tapi lebih standar gitu ya, yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ada juga tipenya produk release, jadi tipe ini mempublikasikan transaksi perusahaan, jadi baik produk reguler maupun produk khusus. Intinya pada tipe produk ini menampilkan press release yang bertujuan untuk promosi atau branding. Nah, agar menjadi perusahaan terbaik dalam industrinya. Intinya pembuatan produk release ini untuk memenangkan persaingan industri dan kompetisi kinerja antar lembaga. Nah, terakhir ada tipe financial release, jadi tujuannya untuk membangun hubungan yang baik dengan relasi pemegang saham dan publik. Transparansi lah ini ya, transparansi finansial ya. Jadi sebuah perusahaan ini karena memang vital, maka semakin baik sebuah manajemen keuangannya, maka akan semakin baik pula kinerja perusahaan atau lembaga. Inilah transparansi dalam sebuah perusahaan seperti itu. Adapun yang harus diperhatikan, teman-teman jangan sampai nanti ketika teman-teman mau membuat rilis, apalagi konferensi pers ya, ini juga sangat penting. Jangan mendadak, artinya tentu yang mendadak ini kurang maksimal. Oleh karena itu dipersiapkan sebelumnya ya. Kemudian memulai konferensi pers tepat waktu juga. Biasanya wartawan paling menyukai acara jumpa pers yang hari yang didahului acara makan siang. Artinya tetap kita juga harus memanusiakan ya. Karena memang wartawan pun dikejar waktu ya, karena itu diundang dulu untuk makan siang. Hindari konferensi pers pada hari libur, kemudian cari tempat konferensi pers yang representatif gitu ya, berada di tengah kota agar bisa diakses oleh semuanya gitu. Kemudian menghadirkan narasumber juga yang tentunya mempunyai kredibilitas di acara tersebut gitu. Kemudian tetap menerima wartawan yang belum masuk dalam daftar undangan. Nah, ini pun kita jangan sampai menolak karena ini akan menjadi salah satu masalah yang besar gitu. Karena itu ini juga ketika ada yang wartawan yang hadir kemudian belum ada daftar undangannya, ini barangkali kesalahan kita juga yang terlewat seperti itu. Jadi menyiapkan bahan-bahan tadi dalam memberikan bahan atau data tertulis sebagai pelengkap press release seperti proposal, brosur dan lain sebagainya. Nah, ini pun salah satu profil perusahaan yang mungkin bisa menjadi data gitu ya untuk para pers gitu ya. Hindari jumpa pers satu arah, kemudian buat forum yang memberikan kesempatan wartawan untuk bertanya. Dialog lah, jadi jangan sampai ada jawaban dokumen. Ketika ada sesi diskusi, jangan sampai ada dokumen. Teman-teman, ini ada beberapa contoh press release ya. Saya contoh ambil di McD ya. Di sini sangat lengkap sekali sih di website ini ya. Ada di websitenya khusus menu press release gitu. Jadi mereka itu punya beberapa berita gitu ya, informasi termasuk yang kemarin, yang berita yang sangat krusial gitu ya ketika mendukung sebuah negara. Nah, selain itu banyak juga di McD ini berita-berita yang disampaikan di website tersebut. Jadi dari CSR, kemudian produk-produk dan masih banyak lagi seperti penyerahan sertifikat halal. Ini tentunya menjadi salah satu peluang perusahaan tersebut untuk lebih memberikan informasi yang umum kepada masyarakat. Nanti teman-teman cek linknya di link berita ini, bisa langsung ke websitenya. Kemudian ini contoh yang kedua di institusi pendidikan gitu ya. Wisuda Universitas Bakti Kencana 2024 rektor 95% lulusan sudah bekerja.
ini menginformasikan, meningkatkan citra juga bahwa di universitas ini, Universitas Bakti Kencana, banyak yang sudah bekerja sebelum lulus. Artinya di sini ingin menyampaikan juga informasi bahwa peningkatan citra universitas ini sangat baik karena memang lulusan-lulusannya sudah bekerja sebelum diwisuda, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini press release yang memang secara langsung di media sosial dan bersifat santai, juga lebih friendly gitu ya. Kemudian mengakui juga gitu kesalahan. Ini waktu itu ada kasus salah satu konsumen yang mereview produk, kemudian pihak Eiger tidak menghendaki review itu dan menulis somasi atau surat klarifikasi gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu perbincangan dan rame lah intinya, bagaimana si Eiger ini tidak ingin gitu karena harus ada SOP-nya, harus ada gambar pemilihan gambar, kemudian cara mereview ini tidak sesuai kan. Walaupun sesudah itu ada beberapa netizen tentunya menghujat atau mencaci gitu, bahkan ya jadi bahan perbincangan rame lah. Hingga akhirnya ada klarifikasi dari ownernya langsung di YouTube Balet Jasa. Kemudian ini juga salah satu bewara gitu ya, bahwa maafkan kami sudah mengecewakan kalian, artinya mengakui kesalahan terhadap kasus tersebut. Ya ini sebagai perusahaan kita tidak boleh malu gitu ya, karena memang jika itu memang suatu hal yang baik, mengakui kesalahan, justru ini akan mendapatkan respect yang lebih. Gitu, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah misalnya presisi ini, eksklusif di GrabFood, ST Indonesia, dan Cornetto hadirkan sensasi baper melalui 2 menu istimewa. Artinya ini kan ada kolaborasi ya, gitu. Kolaborasi produk, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang baru. Gimana nih rasanya gitu ya kalau kita sebagai konsumen, tentunya konsumen pun dengan adanya info ini bakal penasaran juga gitu. Kemudian ini juga mendongkrak juga gitu ya nama dari kedua produk tersebut gitu, seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh teman-teman yang bisa dihadirkan. Itu teman-teman coba untuk mencari contoh gitu ya untuk dari press release yang ada dan sudah diinformasikan kepada publik. Mungkin terakhir teman-teman, ini ada yang harus tadi sudah ya, yang harus dilakukan untuk menyiapkan konferensi pers tadi, susun jadwal yang pasti gitu, kemudian atur siapa yang akan tampil sebagai narasumber, kemudian siapkan data yang akurat, siapkan materinya, siapkan bahan-bahan tertulisnya, sediakan test room. Jadi ini untuk melengkapi data untuk semua tes agar bisa memobilisasikan sebuah informasi yang akan disampaikan. Jadi mengundang semua pers dan inilah yang harus dipersiapkan. Seperti itu. Kemudian itu terakhir. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi untuk press ini, penulisan press release ini intinya adalah bagaimana kita menginformasikan apa informasi yang harus disampaikan dan bisa berhubungan dengan peningkatan citra institusi, kemudian bagaimana kita bisa mendongkrak nama lembaga institusi itu sendiri. Itu saja untuk